warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam dakwah keliling TVRI edisi yang akan membahas tentang tema malu sebagian dari iman. Salawat serta salam terlupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan puji syukur pula kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya hari ini kita berjumpa kembali dalam dakwah keliling TVRI. Dan jamaah TVRI semuanya, hari ini kita sedang berada di Masjid Nurus Salam, Jalan Rawabendung, Lorong Jambu, Kelurahan 9 Ilir Timur 3. Dan hari ini sesuai dengan tema yang sudah disampaikan tadi, nanti akan kita bahas bersama Ustazah kita. Untuk itu kita undang kembali Ustazah Yulfa Cindosari untuk ke depan bersama kami. Silakan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustazah. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah kegiatannya sehari-hari apa Ustazah? Sama seperti ibu-ibu yang lain, ibu rumah tangga, masak untuk anak dan suami, kemudian sekali-sekali keluar cari hiburan. Wah, enak banget hidupnya Bu ya. Jangan bilang sama seperti ibu-ibu yang lain. Siapa tahu dari beberapa ibu-ibu di sini ada yang nggak begitu Ustazah, gitu kan? Ada yang nggak masak untuk suaminya, gitu. Suaminya yang masak, ibu yang ada Bu ya. Oh, ada benar gitu Ustazah. Nah Ustazah, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada pengurus Masjid Nurul Salam yang sudah mengizinkan kami untuk syuting dakwah keliling TVRI sesi kali ini, dan juga kepada seluruh jamaah yang sudah hadir, dan juga kepada Ibu RT, kepada Ibu Wiwin Hashim dan Ketua Majelis Talim Ibu Haji Siti Zaleha yang telah memberikan izinnya untuk kita bertausiah hari ini Ustazah. Ustazah, temanya kita hari ini malu sebagian dari iman. Betul Ustazah ya? Betul. Kenapa menjadi penting sekali Ustazah mengingatkan bahwa malu ini sebagian dari iman? Ya, karena kita lihat fenomena sekarang sepertinya rasa malu itu sudah mulai luntur. Wah, luar biasa. Sebenarnya begitu Ustazah? Ya, kebanyakannya begitu sekarang. Kebanyakan, kemudian juga tersebarnya berbagai kerusakan, korupsi yang justru semakin tinggi, itu juga bersumber dari berkurangnya rasa malu. Efeknya sebesar itu Ustazah ya? Betul. Kadang kalau kita memikirkan rasanya sepele mungkin dari rasa malu, cuman efeknya sebesar itu. Betul, karena memang malu adalah sebagian dari iman. Oke, baiklah. Kalau begitu nanti akan kita dengarkan secara menyeluruh tausiah tentang tema kita hari ini, malu sebagian dari iman. Lalu ketika membahas ini, iman yang bagaimana yang akan kita bahas. Untuk itu langsung kita persilakan Ustazah untuk duduk di singgasana hijaunya, dan kita dengarkan bersama-sama tausiahnya. Inilah malu sebagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, hari ini ibu-ibu kita berjumpa kembali dalam kajian kita hari ini berbicara tentang rasa malu adalah sebagian dari iman. Karena memang Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat pemalu. Ibu-ibu, insya Allah hari ini kita membahas tentang rasa malu, tapi diawali dulu terlebih dahulu dengan peristiwa hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tahukah ibu-ibu suasananya ketika Rasulullah SAW akan dilahirkan dan sesaat sesudah Rasulullah dilahirkan? Ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan oleh ibunda Syahidah Aminah, suasananya disebutkan dalam sebuah riwayat. Ketika itu disebutkan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup.
bulan terbelah dua, bintang-bintang bersinar dengan terangnya. Kemudian burung-burung dengan cahaya yang terang benderang mengelilingi rumah Syahidah Aminah ibunda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut kelahiran sang pembawa risalah. Sesaat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, diceritakan juga kondisinya ketika itu adalah jin-jin tidak bisa mencuri berita dari langit, ditutup langit. Ars bergetar, ya Bu, ars bergetar. Langit ketujuh itu bergetar. Kemudian digambarkan sebuah istana Kisra, sebuah istana kerajaan Kisra yang notabene orang-orang kafir kemudian roboh, bergoncang dan roboh. Dikisahkan juga suasananya ketika Rasulullah lahir, sebuah api yang tidak pernah padam selama 4 abad dan menjadi api yang disembah oleh kaum Majusi, seketika padam. Tidak pernah padam selama 4 abad, seketika ketika Rasulullah lahir, padam. Kemudian gereja-gereja di Buhairah pun kemudian hancur roboh. Bahkan Ka'bah pun bergetar selama 3 hari. Ka'bah bergetar selama 3 hari menyambut kedatangan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ketika baginda Rasulullah SAW kemudian lahir ke muka bumi dan membawa risalah Islam ini. Di dalam Al-Quran disampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan orang-orang yang mengharapkan datangnya hari kiamat dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Nabi Muhammad menjadi tauladan bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan datangnya hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Wa dzakarallaha katsira. Bagaimana kata Nabi Muhammad SAW? Beliau pernah bersabda dalam hadisnya yang sangat kita kenal, akrab di telinga kita. Apa Bu bunyinya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki kemuliaan akhlak. Seolah-olah Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada kita bahwa agama adalah akhlak. Agama adalah akhlak. Setelah akidah Islami, setelah ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting berikutnya dari ajaran agama Islam ini adalah akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus ke muka bumi melainkan untuk memperbaiki kemuliaan akhlak manusia. Dari zaman dulu akhlak itu mulia. Dan dari zaman dulu manusia mulia karena ketinggian akhlaknya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, kelahiran Nabi Muhammad SAW, salah satu hikmahnya yang paling utama adalah mengingatkan lagi kepada kita bagaimana seharusnya kita mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya dalam bab akhlak. Nah, berbicara tentang akhlak ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Nabi Ummul Mukminin Aisyah pernah ditanya oleh sahabat Hisham, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Apa kata Aisyah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dengan kata lain,
Al-Quran Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Ibu-ibu, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Gak usah susah-susah ibu, tinggal baca Qurannya, cari terjemahannya, pahami isinya, hafalkan, lalu diamalkan. Ya Bu, Al-Quran itu tidak cukup dibaca tapi dihafalkan juga, dimengerti isinya, dipelajari, lalu pada akhirnya diamalkan. Sebagaimana iman, tadi sudah disampaikan. Apa itu iman? Iman yang bagaimana yang diinginkan? Iman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan imannya iblis yang hanya mengakui Allah sebagai Rabb-nya, tapi ketika Allah memerintahkan sebuah amalan, iblis tidak mau patuh. Iman yang diinginkan adalah al-iman at-tasdiqu bil qalb, al-qawlu bil lisan, al-amalu bil arkan. Sebuah iman yang diyakini di dalam hati, terhujam dengan kuat, lalu diucapkan dengan lisan, ya, dengan dua kalimat syahadat, syahadatain kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkan dengan lisan. Dan terakhir, cukup iman itu cukup diyakini diucapkan saja? Tidak. Iman butuh pembuktian. At-tasdiqu bil qawlu al-amalu bil arkan. Dibutuhkan perbuatan. Mana buktinya? Katanya beriman sama Allah. Mana buktinya? Katanya beriman kepada Nabi Muhammad. Mana buktinya? Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore hari ini kita akan mencontoh, mengupas sedikit salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bagian dari iman, yaitu al-haya minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillah, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Kalimat ini sebetulnya sudah dikenal sejak zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelumnya. Kalimat yang sangat tajam. Jika kamu tidak ada malu, tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Dalam kajiannya, hadis ini kemudian dimaknai bahwa kalau hilang rasa malu dari kita, silahkan berlaku sekehendak hatimu. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Di hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, iman itu terdiri dari 60 atau 70 cabang. Cabang yang paling tinggi yaitu kalimat La ilaha illallah. Iman yang paling rendah yaitu menyingkirkan duri, ya, atau kerusakan yang ada di tengah jalan disingkirkan dari jalanan. Dan malu, al-haya minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu banyak dimensinya. Ada bisa dilihat dari keyakinan kita, dari pemikiran kita, dari ucapan kita, dari tingkah laku kita. Malu adalah berangkat dari keimanan yang ada di dalam hati kita. Ya, iman adalah bukti dari malu adalah bukti dari iman kita dilihat dari hati kita, qalbu kita. Malu artinya kita tidak ingin perbuatan perbuatan jelek kita, ya, kita tidak ingin melakukan perbuatan jelek karena perbuatan jelek atau perbuatan buruk itu nanti diketahui orang, kita akan menjadi malu. Malu ada bentuknya nggak, Bu? Nggak ada. Malu nggak ada bentuknya, karenanya malu itu sebetulnya ekspresi atau ungkapan keimanan yang paling dalam di dalam hati kita, ya. Malu sebetulnya adalah akhlak yang akan mendorong kita untuk berbuat baik.
Baik, oke Ustazah, kita tahan sebentar. Begitu menarik materinya terkait malu sebagian dari iman, dan juga sudah kita kupas sedikit banyaknya kenapa bisa malu itu menjadi sebagian dari iman, Ustazah ya. Nanti akan banyak sekali yang akan kita bahas terkait tema kita hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Ustazah masih semangat, Ustazah? Masih. Alhamdulillah. Kalau Ustazahnya udah semangat, kita ngapain di sini ibu-ibu. Nah, untuk itu kita dengarkan kembali lanjutan tausiah terkait tema kita untuk hari ini. Untuk itu kepada Ustazah kami persilakan. Terima kasih. Nah, ibu-ibu, kita lanjutkan lagi tentang keutamaan malu. Kenapa kita harus memiliki rasa malu? Kita lihat kondisi sekarang. Kerusakan terjadi di mana-mana. Ya, anak-anak muda sudah tidak punya lagi
seolah-olah sudah tidak punya lagi rasa malu. Terutama anak-anak muda yang perempuan ya. Sebetulnya tak hanya anak muda, ibu-ibu pun kalau sudah dipancing udahlah itu. Ya, naik ke atas panggung ya, goyang-goyang ya, seolah-olah hilang rasa malunya. Semua mata memandang gitu ya. Sekarang kita lihat juga aurat diumbar kemana-mana. Bahkan yang paling parah kerusakannya adalah kerusakan moral. Pejabat-pejabat sudah tidak malu lagi untuk ngambil uang rakyat ya Bu. Ya, berfoya-foya dan sebagainya ya. Kemudian juga banyak sekali contoh-contoh yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ibu-ibu tinggal dengar dan tinggal lihat. Kerusakan-kerusakan yang terjadi begitu luas, tidak hanya di kalangan masyarakat umum, bahkan juga di pondok pesantren dan di sekolah-sekolah. Nah, mari kita lihat apa keutamaan malu. Yang pertama, malu itu mendatangkan kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan mendatangkan sesuatu pun kecuali kebaikan. Jadi kalau ibu-ibu punya anak yang pemalu, punya cucu yang pemalu, tidak usah susah. Karena memang malu itu nanti akan menjadi potensi. Jika dipupuk, dia dipelihara dan dikembangkan, dia akan menjadi orang yang baik. Ya Bu, jangan takut gitu ya. Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah mengatakan bahwa al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Bahwa malu itu tidak akan melahirkan apapun kecuali kebaikan. Yang kedua, malu adalah cabang keimanan. Tadi hadisnya sudah saya sebutkan, ya, bahwa cabang iman itu ada banyak. Nah, masalahnya malu yang bagaimana? Ya, nanti kita bahas. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang malu. Maka pernah ada hadis mengatakan, jika kamu ragu-ragu untuk melakukan sesuatu, minta fatwa dalam hati. Hati yang tertanam di dalam hatinya keimanan yang kuat, dia akan memiliki rasa malu yang tebal. Ya. Tapi kalau semakin tipis keimanannya, maka rasa malunya pun tipis, gitu ya. Kemudian yang keempat, malu adalah akhlak para malaikat. Dan yang kelima, malu adalah akhlak Islam. Malu yang bagaimana? Malu ada dua, Bu. Satu, malu yang memang merupakan fitrahnya, sudah dari lahir, bawaannya. Maka saya tadi bilang, ada anak-anak yang pemalu, nggak usah susah Bu, nggak apa-apa. Anak-anak pemalu berarti dia punya potensi kebaikan yang besar. Ya, bukan berarti anak-anak yang tidak pemalu tidak baik. Artinya harus dididik, kemudian kan berkembang Bu. Anak-anak kita yang masih kecil sudah hafal Al-Quran banyak, bacaan Qurannya bagus, jangan terlalu bahagia ibu-ibu. Sejarah hidup anak-anak kita belum selesai. Itu baru potensi yang mereka miliki. Tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengembangkan potensi kebaikan yang ada pada diri anak-anak kita. Pertama, malu adalah fitrah. Jadi dipelihara, dijaga terus rasa malu itu. Ya, beda dengan malu-maluin. Bu, malu dan malu-maluin tidak sama. Beda ya Bu, apalagi tidak katik malu dan wis ceritanya. Malu yang kedua ini malu yang diusahakan. Malu yang diusahakan berangkat dari ketika dia mengenal Allah. Semakin dia mengenal Islam, semakin dia mengenal Allah, semakin mengenal Rasulullah, maka dia semakin malu untuk berbuat jahat, berbuat kerusakan, berbuat maksiat. Contoh sederhana, ibu-ibu ikut majelis taklim, betul? Maka ibu-ibu rajin ke majelis taklim pakai kerudung. Kalau ibu-ibu kondangan, kerudungnya dilepas apa tetap dipakai? Kenapa? Malu. Malu karena auratnya terbuka. Malu karena sudah tahu Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur tentang kewajiban, tentang batas-batas menutup aurat bagi perempuan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka ketika keluar rumah tanpa pakai kerudung, jadinya malu. Ini malu yang diusahakan.
setelah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tahu tentang hukum-hukumnya, maka kemudian malu untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah senantiasa terjaga. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya jika hilang rasa malu, hilang juga keimanannya. Ibu-ibu boleh olahraga, tapi mbok yoyo, bajunya yang sopan. Ibu-ibu boleh nyanyi, tapi tetap sopan. Sebagaimana baju ibu-ibu ketika pergi majelis taklim, ketika ibu ikut pengajian dan sebagainya. Jadi tetap kedepankan rasa malu. Karena apa? Salah satu penyebab rusaknya akhlak di muka bumi ini adalah hilangnya rasa malu. Rasulullah SAW di hadis disebutkan bahwa beliau lebih pemalu seperti gadis pingitan. Kenapa dikatakan seperti itu, Bu? Rasa malu membuat orang ingin bersembunyi. Benar tak? Kalau orang malu biasanya galak singitan. Nah, kalau dia sudah singitan, kapan dia nak metu, dia nyingok dulu kiri kanan. Oke, dia asa-asa baju aku lah bagus loh ya, lah rapi loh ya, ukur aku mak mano ya, asa-asa Bu. Jadi ketika dia akan keluar rumah, keluar dari persembunyiannya, dia akan waspada, dia akan hati-hati. Dan orang yang hati-hati dan selalu waspada akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika dia keluar, dia akan berdoa keluar rumah. Ya, tempatnya perempuan kan di rumah. Begitu dia keluar rumah, dia berdoa. Kenapa? Ketika perempuan keluar rumah, dia diikuti oleh syaitan yang banyak. Jadi keluar rumah tutup aurat. Auratnya perempuan bagaimana? Sama ketika pakaian dia sholat yang tampak kecuali muka dan telapak tangan. Bismillah keluar rumah, menyebut nama Allah. Dalam keluar rumah itu Bismillah minta perlindungan Allah, sehingga dia berhati-hati. Tujuannya mau kemana, sama siapa perginya, berapa lama perginya, keluar juga menutup aurat, minta perlindungan kepada Allah, sehingga orang yang berhati-hati akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh mendidik diri kita untuk memiliki rasa malu, terutama ibu-ibu. Bu, kalau berebut di pasar, jalan rame-rame sama lanang-lanang, ngalah ya Bu. Ngalah Bu, jangan nak sempel-sempelan ya. Senggol sana-senggol, sikut sini ya. Jangan ya Bu, mengalah. Atau kalau bapak-bapaknya mengerti, bapak-bapaknya memberi kesempatan ibu-ibu dulu. Ladies first ya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu hendaklah kita mendidik diri kita sungguh-sungguh untuk memiliki rasa malu, karena al-haya minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Semakin tebal imannya, maka semakin tebal rasa malu. Semakin tipis imannya, maka semakin tipis rasa malunya. Kalau tidak kate malu berarti kate iman. Ustazah, kalau kita bahas tentang fenomena zaman sekarang, Ustazah setuju nggak? Tadi kalau kita bahas anak muda sedikit, Ustazah, dan kalaupun saya melihat situasi dengan yang sebaya saya, ibu ya, yang sebaya saya, ibu-ibu ya, cuma tidak menutup kemungkinan dari kalangan ibu-ibu pun ada, bahwa di malam hari Allah menutup aibnya dan di siang hari dia mensyiarkannya. Setuju nggak Ustazah? Betul, setuju. Menurut Ustazah, fenomena yang bagaimana hal ini? Kenapa bisa sampai luar biasanya berkembang luas di zaman yang sekarang, yang seharusnya orang semakin mudah untuk belajar, semakin mudah untuk menuntut ilmu, yang artinya semakin mudah juga untuk memahami bahwasanya pentingnya untuk menjaga diri kita. Kenapa bisa terjadi, Ustazah? Silakan. Iya, jadi memang fenomena yang terjadi, teknologi itu memiliki seperti dua mata pisau. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi, HP, Bu, HP itu kalau kita tidak bisa memanfaatkan untuk kebaikan, justru dia akan menyerang kita. Maka harusnya kitalah yang mengendalikan HP. Ya kan, Bu? Nah, jadi anak-anak muda sekarang kayak TikTok ya, Bu. Saya bukan orang yang anti TikTok.
tapi bagaimana kita memanfaatkan TikTok juga untuk kebaikan. Dengan cepat, Bu, kalau teknologi itu, kelebihan teknologi adalah dengan cepat dia menyebarkan informasi. Kalau yang kita sebarkan adalah informasi kebaikan-kebaikan, maka dengan cepat TikTok itu akan menyebarkan kebaikan. Tapi yang terjadi sekarang, teknologi sekarang lebih banyak dimanfaatkan oleh untuk anak-anak muda ini untuk hal-hal yang sifatnya mungkin sia-sia, ya, mungkin sia-sia dan mungkin juga buruk. Ya, karenanya sebagai orang tua kita harus terus memberikan arahan kepada anak-anak muda, Mas. Nah, sebagai orang muda kita juga harus waspada nih, mesti aware nih. Ya, teknologi tidak mungkin kita tolak sama sekali. HP, segala konten-konten IG, kemudian Facebook. Ada yang punya Facebook, Ibu? Ada Facebook, IG, apalagi TikTok dan sebagainya. Itu boleh Ibu akses silahkan, tapi sekali lagi kitalah yang mengendalikannya. Apakah kita akan menyebarkan kebaikan atau jempol ini kita manfaatkan hanya untuk bergosip? Ya, gitu ya. Oke, luar biasa. Pilihannya ada di tangan kita. Ada di tangan kita. Tadi ketika Ustazah menanyakan semua ibu-ibunya ada yang punya Facebook, semuanya jawab punya, Ustazah. Itu yang makin membuat saya takut, Ustazah. Mungkin ini pesan pribadi dari saya, Ustazah, untuk mama di rumah. Jadilah main Facebooknya, mama, jadilah gitu. Kami rindu, Ustazah, zaman dimana ibu-ibu tuh zaman dulu kalau belum bisa tidur, ya ngobrol sama anaknya. Kalau sekarang main Facebook, dia kalau belum bisa tidur luar biasa, Ustazah. Nah, iya benar. Ini keresahan saya pribadi sebagai seorang anak gitu, Ustazah. Mungkin juga mewakili anak-anak yang ada di luar sana. Baik, pemirsa yang ada di rumah, nanti kita akan membahas terkait tema kita hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa. Tentang dibahas tentang malu, Ustazah sekarang tagline-nya agak malu-malu, Ustazah. Tadi di segmen pertama, insya Allah penuh berkah gitu. Sekarang insya Allah penuh berkah. Tidak kayak itu juga, Ibu. Cepatnya berubahnya ini. Nah, untuk itu mungkin pemirsa yang ada di rumah, bahkan yang hadir di sini pun sudah menyiapkan pertanyaannya terkait tema kita hari ini. Langsung saja kita buka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Darussalam, Palembang. Tanya dong Ustazah. Ini Ustazah, di mana batas-batas malu kita di kelakuan kita di anak-anak dan menantu-menantu cucu-cucu kita. Demikianlah pertanyaan saya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rohati. Masya Allah, jadi tidak mikir ke dirinya lagi ya, anak cucu sudah. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa malu kepada Allah adalah dengan menjaga kepala dan isinya, menjaga perut dan isinya, selalu mengingat mati, dan selalu mengingat cobaan-cobaan hidup yang pernah kita alami. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka ia akan meninggalkan seluruh perhiasan dunia, dan siapapun yang melakukan hal tersebut, maka ia akan memiliki rasa malu kepada Allah. Itu yang sederhananya. Jadi pelihara kepala dan isinya. Apa isinya? Pemikiran-pemikiran. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan. Ini kepala nih Bu. Ada kuping, ada hidung, ada mulut, ada mata. Ini dijaga semua. Biasakan mendengarkan hal-hal yang baik, biasakan melihat yang baik, biasakan mengucapkan kata-kata baik. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita minta tolong, mau nyuruh orang, bilang minta tolong. Kalau kita sudah merasa dibantu, ucapkan terima kasih. Kalau kita melakukan kesalahan atau merasa bersalah, ucapkan maaf. Itu adalah adab-adab, ya kan? Itu sebetulnya mengajarkan juga secara tidak langsung kepada anak-anak. Dari kecil juga mereka diajarkan untuk sesekali pergi keluar rumah menutup aurat, walaupun mereka nggak wajib ya, sesekali Bu. Kemudian kalau kelas 5, kelas 6 atau kelas 3, kelas 4 buka kerudung tidak apa-apa Bu. Ya, tapi setelah balik kasih hadiah dia, waktu dia balik kasih hadiah mukena atau jilbab. Nenek pengen nyingok, Mbak jangan buka lagi kerudungnya karena sudah balik. Kalau buat anak laki-laki cocok lanang, ketika dia balik atau ketika dia ulang tahun usia 12 tahun, kasih hadiah Quran dan sarung. Sarung ini dipakai untuk sembahyang. Quran ini dipakai dibaca. Barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya Cung ya. Nah, dipesankan aja Bu, tidak apa-apa. Kepada anak-anak, ya kalau sudah dewasa semua sebetulnya mereka bisa menggunakan teknologi. Bisa belajar di mana saja. Tapi khusus belajar Al-Quran tidak bisa otodidak. Tidak pacak dengarkan baik dari teknologi dari HP. Dia harus berguru, walaupun jarak jauh. Harus punya guru untuk belajar Al-Quran, ya. Jadi di sini pelihara kepala dan seluruh isinya, lalu pelihara perut dan seluruh isinya. Apa yang dimakan? Bu Ibu sekarang ada yang kolesterol tinggi, darah tinggi, gula darah tinggi, ada nggak? Apa yang Ibu lakukan? Menjaga pola makan. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam sebuah hadis dikatakan sumber penyakit adalah perut. Sumber segala obat adalah berpantang. Ya, sunatullah sekali kalau kemudian ibu sudah divonis dokter macam-macam penyakit, obat utamanya adalah berpantang. Kata ibu mau ibu minum obat kalau ibu masih berhoji makan. Ya. Maka itu ya Bu ya, insya Allah seperti itu untuk anak cucu kita. Peliharalah perut, peliharalah kepala, dan kedepankan takutlah kepada siksa Allah, insya Allah. Malu akan mengiring. Itulah malu sebenarnya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, silakan yang mana lagi angkat tangannya. Yang kedua dulu, sebelah sini dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zaleha dari Majelis Zikir Masjid Nur Salam. Barangkali di luar tema yang akan saya tanyakan, bagaimana Bu kalau kita sudah berbedak untuk pergi ke masjid
Tapi batal mau mengambil air wudhu lagi, bedaknya masih lekat. Apakah sah atau tidak? Hanya itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Siti ya wudhu lagi. Harus syarat sahnya sholat itu adalah wudhu. Maksud saya salah satu bedaknya yang lekat. Ya. Nempel. Nah itu ibu-ibu itulah salah satu yang merupakan bagaimana kita bisa teknologi semua skincare, alat-alat kecantikan ya dan sebagainya itu tidak boleh melanggar syariat. Boleh ibu dandan, boleh. Tapi jangan cari make up yang water resistant, waterproof. Jangan bu. Kecuali ibu nggak mau sholat. Ya, kecuali ibu nggak mau sholat. Kenapa juga kita tidak boleh pakai pewarna kuku kutek ya? Kenapa? Karena dia menutupi pori-pori kuku. Sementara air wudhu itu harus menembus pori-pori kuku, tangan, ya apalagi muka. Bu, ya saya pernah lihat orang wudhu bu, disiram ke nyewe banyak. Gitu ya. Kenapa? Takut hilang niatnya. Tidak sah bu, tidak sah ya bu. Jadi harus terhapus. Jadi kalau nak ke masjid jangan pakai kompor water pro. Katanya nih bu ya. Jangan pakai kompor yang tidak pakai terhapus oleh banyu. Ya. Makanya disebut make up tadi. Ibu ya nggak boleh. Jadi carilah make up yang memang bisa dihapus dengan air. Di samping itu juga berbaik untuk kesehatan. Ya, demikian Bu. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan kita semua, Bu Siti Zaleha. Bedak ibu tuh setebel apa ya? Maksud kami, ibu kan nak ke masjid, nak setebel apa yang bedaknya ibu? Ya sudah, pakai bedak bayi itu sudah cukup ustaz saya. Iya, nggak usah tebel-tebel juga ibu. Lain kali mungkin kondangan boleh. Kan tadi ibu bilangnya kasusnya ketika mau ke masjid gitu ya. Bedaknya terus batal, terus bedaknya gimana? Ya hapus ibu gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan banyak sekali dipertanyakan oleh ibu-ibu. Mungkin mereka tuh sebenarnya sudah tahu jawabannya ustazah. Cuma saya ngapusnya banyak sebenarnya ustazah. Karena mahal make-upnya. Oke, ibu-ibu sekalian dan juga pemirsa yang ada di rumah, nanti akan kita lanjutkan kembali sesi tanya jawab terkait tema kita hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu.
baik bagi semua ustazah hari ini yang hadir karena memang sesuai dengan permasalahan dengan ibu-ibunya biasanya ustazah. Untuk itu kita lanjutkan kembali sesi tanya jawabnya. Langsung saja angkat tangan yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah, Majelis Taklim Komplek PU. Saya mau bertanya Ustazah, ini kan semuanya udah punya suami semua, jadi di luar tema nggak apa-apa Ustazah ya. Gimana hukumnya suami sering menyembunyikan uang dari istri gitu? Ngomong bukan dari suami saya, ini sekedar pertanyaan Ustazah. Nah itu aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu nanya, aku nak nanya pula ngapo dia galak nyingit ke duit. Macam-macam bu ya motivasi bu ya. Boleh jadi kalau unjuk ke galau ke ibu habis sebentar. Karena ada bu di antara ibu-ibu itu tidak pacak mengelola duit habis sebentar ya. Atau memang dia wongnya agak berekenan. Nah kalau babnya agak berekenan dalam tanda kutip alias pelit. Ya, Rasulullah pernah menceritakan ada seorang seorang sahabiah, dia terpaksa ngembek duit lakinya bu. Ngapo? Tidak, bukan malik bu, ngembek. Cuma nak ngomong baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan itu boleh. Nah, tapi kalau kebutuhan ibu sudah dipenuhi, yang pokok dan yang sekunder, tersier sudah terpenuhi, ibu masih nak kembek, masih kurang juga, ini ada apa tanda tanya. Jadi silakan ibu-ibu berkaca diri, lihat kenapa suaminya itu galak nyimpen duit. Boleh jadi ibu, aman duit dari ibu, Saro nak minta duit beli rokok, nak beli bensin, gitu ya. Boleh jadi ibu prasangka baik saja. Mungkin dia ada keperluan lain. Ya bu? Oke, kalau suzon saya ustazah ini pasti untuk beli make up waterproof tadi. Yakin aku ustazah. Yakin aku ustazah. Untuk beli skincare ini pasti ustazah. Sama beli kuota nak Facebookan. Dan jauh-jauh. Ibu-ibu zaman sekarang masalahnya itulah. Dan jauh-jauh lagi. Oke, lanjutkan pertanyaannya. Boleh silakan perwakilan dari majelis taklim yang lain. Silakan angkat tangannya. Assalamualaikum. Nama saya Yani dari Masjid Nurul Iman. Mau bertanya Ustazah. Ini Ustazah sekarang lagi marah ya Ustazah ya, yang jilbab ini kan mahkota kita Ustazah ya. Cuman kok bisa disalahgunakan untuk orang cocok untuk bisa maling, mencuri. Itu menyikapinya kayak mana Ustazah? Itu aja Ustazah. Assalamualaikum. Modus. Jadi ibu-ibu, hal-hal yang sifatnya kebaikan pun ada selonya untuk dijahatkan atau untuk berbuat jahat. Balik-balik ke modus. Padahal sesungguhnya jilbab atau kerudung ini bukan hanya mahkota, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat kita. Batasan aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki kan gitu. Tapi kenapa sering disalahgunakan? Ya modus. Banyak sekali orang-orang memanfaatkan kebaikan ini untuk kejahatan, untuk modus. Apalagi yang memang sudah terang-terang kejahatan. Jadi siapa yang harus kita salahkan? Tidak ada yang perlu kita salahkan. Tetapi ibu-ibu harus saling berjaga. Karena zaman sekarang, zaman aku SMA bu, pakai jilbab disuruh-suruh. Atau kalau ada yang pakai jilbab disuruh buka. Banyak sekolah-sekolah yang tidak membolehkan anaknya pakai jilbab. Tapi sekarang semua sudah pakai kerudung. Nauzubillah, bahkan yang berbuat maksiat pun pakai kerudung. Nah, jadi sekali lagi ibu-ibu, ya, kalau sudah pakai kerudung tidak selesai, ilmunya ditambah, ikut kajian-kajian, ikut hadir dalam majelis taklim, terus ditambah ilmunya. Tidak cukup dengan pakai kerudung. Saya mau tanya di antara ibu-ibu, siapa yang bacaan suratul Fatihahnya hari ini lebih baik daripada tahun yang lalu? Nah, ibu ikut apa? Kenapa lebih baik? Mengaji. Ikut ngaji.
Siapa yang hari ini bacaan surat pendeknya ketika sholat masih kulhu? Banyak. Masih kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, wal asri, banyak 10 tahun yang lalu. Padahal itu surah-surah dibaca ketika kita sekolah. Sekarang masih sekolah dah, Bu? Nah lagi, maka seharusnya ada kebaikan, ada perubahan. Dari hari ke hari harus ada perubahan, kebaikan. Maka tutup aurat pakai kerudung belum selesai. Harus rajin ikut kajian-kajian majelis taklim dan mengaji. Ya Bu ya? Insyaallah. Dan sering-sering nonton dakwah keliling TVRI. Ya. Itu yang paling penting Ibu Yani. Soalnya beberapa kejadian pernah di majelis taklim itu pakai jilbab, rupanya di dalam jilbabnya lepor dengan Ustaz. Luar biasa. Pantesan rombongan jamaah nyari lepor nggak ada kaki Ustaz. Di dalam kotak itu cuma ada kue sus sama apa gitu aqua. Lepernya hilang. Nah, lagi ngapain? Bu, kalau Ibu pakai kerudung cantik kan? Dia keingoan perutnya. Itu hikmahnya kalau kita mengikuti syariat. Ya, ada bonusnya jadi cantik, bonusnya tidak kelihatan perutnya, bonusnya kelihatan ramping dan sebagainya. Itu bonus. rambut pirangnya juga sudah ada. Pirang rambutnya. Oke, ibu-ibu sekalian, kita sudah masuk di penghujung acara. Sayang sekali untuk pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini. Untuk itu Ustazah, kesimpulannya singkat saja terkait tema kita hari ini, malu sebagian dari iman. Silakan. Ya, al-haya minal iman. Malu adalah sebagian iman. Dan malu hanya akan membawa kebaikan-kebaikan saja. Terus pupuk rasa malu di dalam hati kita. Didik anak, cucu, dan orang-orang di sekitar kita untuk mengedepankan rasa malu. Malu untuk melakukan perbuatan buruk, malu untuk melakukan perbuatan maksiat, maka insya Allah kita akan terjaga. Tapi malu untuk melakukan kebaikan, kebaikan itu bukan malu. Itu malu yang salah kaprah. Malu yang dimaksud adalah malu untuk melakukan perbuatan buruk, perbuatan keji, dan perbuatan maksiat. Insya Allah barang siapa yang menjaganya, maka Allah akan menjaganya dari keburukan-keburukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan tausiahnya hari ini. Kami doakan selalu sehat selalu Ustazah, tetap semangat menyiarkan agama Islam dimanapun berada, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus Masjid Nurul Islam. Cek masih tahu, masih semangat, masih iman atau tidak. Dan juga kepada seluruh majelis taklim yang hadir hari ini, dan juga kepada pemirsa yang ada di rumah. Akhir kata, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, tapi untuk menutup perjumpaan kita nanti akan kita saksikan bersama-sama Hadroh At-Tolibin. Tapi kita tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI. Di